eh, aktif di Jogja Family Center. Nah, Jogja Family Center. Jadi kalau ada pasangan suami istri yang sedang mengalami masalah, maka bisa bisa untuk berkonsultasi ya dengan Bu Ida dan Pak Cah di Jogja Family Center. Mereka siap untuk mendampingi pasangan suami istri yang memang sedang mengalami masalah, dan tidak jadi rahasia lagi bahwa pada era-era saat ini, pada sekarang ini memang banyak pasangan suami istri yang mengalami problem rumah tanggaan, dan kadang masih bingung gimana untuk menyelesaikannya, sehingga butuh pendampingan dan butuh bimbingan, dan itu bisa dibantu oleh Jogja Family Center. Lalu aktivitas beliau saat ini adalah, pertama, ini banyak sekali ya sahabat-sahabat Lasisku, aktivitas beliau adalah ibu rumah tangga. Yang kedua, sebagai apoteker. Yang ketiga, penulis buku. Nah, ini penulis buku. Beliau sangat produktif dan rajin untuk menulis buku bersama sahabat-sahabat lainnya. Dan sekarang aktif di Angkringan Penulis Indonesia, API. Selanjutnya, beliau adalah pengelola Balai Belajar Masyarakat, konsultan dan trainer Jogja Family Center, direktur Wonderful Family Institute, owner dari online bookstore Wonderful Agency. Terus beliau juga pendiri atau founder grup Wonderful Parenting, Wonderful Family Community, Madrasah Keluarga. Mungkin dalam bahasa Indonesianya Madrasah Keluarga ya. Lalu juga ada founder kelas menulis Jejak Cinta, Ananda. Founder kelas menulis Jejak Cinta, Ananda. Jadi saya juga tahu ini ya, ada khusus kelas-kelas menulis bersama beliau. Dan beliau adalah pembina Sekolah Ibu Yogyakarta. Dan yang terakhir, beliau adalah pendukung dan aktivis dari Lazisku Quran. Nah, demikian singkatnya. Kalau ingin bertemu Bu Ida tidak sulit ya, insya Allah gampang, asal janjian dulu. Ya, alhamdulillah tadi sudah saya bacakan CV-nya, dan alhamdulillah Bu Ida sudah hadir ya, sudah hadir pada kesempatan sore ini. Apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah baik, Pak Henry. Suara saya masukkah? Ya, suara Ibu Ida sudah masuk, alhamdulillah. Bagaimana sore di sana, Bu? Cerah ya, Bu ya? Tidak ada. Iya, alhamdulillah cerah, aman. Iya. Jadi pada kesempatan sore ini, alhamdulillah yang hadir 61, Bu. Yang daftar sebenarnya sudah banyak, tapi mungkin lagi masih ada sedikit aktivitas ya, Bu. Iya. Oke. Nah, sebelum Bu Ida ini mungkin kita sambil Bu Ida siap-siap, barangkali akan ada video dari Lasisku. Silakan dari Lasisku yang ingin menyampaikan video sebentar. Profil yang kita akan ada kerjasama dengan Pak Cah dan Bu Ida ya, berkurban di NTT atau nanti juga di Gunung Kidul. Silakan dari host untuk bisa menyampaikan profil videonya. Oke, saya beri waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berkorban merupakan salah satu perintah Allah dan syiar Islam. Saya mengajak saudaraku semuanya untuk ikut menunaikan kurban pada kesempatan kurban tahun 2023 ini bersama dengan Lazisku sebagai bentuk rasa ketaatan kita kepada Allah maupun syukur kita atas semua nikmat Allah yang luar biasa. Mengapa berkorban bersama Lazisku? Insya Allah daging kurban yang Bapak Ibu lakukan pada kesempatan bersama dengan Lazisku akan kita distribusikan ke rumah-rumah tahfidz, daerah-daerah bencana, dan daerah terpencil. Insya Allah Lazisku amanah, dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT, serta memberikan kemanfaatan kurban ini secara meluas dan tepat sasaran. Segera hubungi admin Lazisku, berkurban bersama dengan Lazisku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ida Nur Laila.
Ya, terima kasih dari Mas Admin sudah disampaikan. Beliau nanti ada supporting terhadap acara kegiatan program berkurban sama Lesisku. Baik, Bu Ida. Bu Ida, kira-kira sudah standby. Ini sebenarnya ada yang menarik Ibu kalau kemudian saya sering membaca nonton ya, ada di YouTube atau lain sebagainya. Masih ada tindakan-tindakan kekerasan ya terhadap anak atau kemudian anak-anak yang kemudian bermasalah di masa remajanya, masa dewasanya dan itu ternyata dipengaruhi oleh ketika mereka masih kecil ya, gitu. Atau mungkin orang tuanya sebenarnya beranggapan mereka sudah menyayangi anaknya, tapi kemudian itu menjadi problem karena mungkin metode menyayanginya tidak seperti yang kemudian diharapkan sehingga anaknya kemudian bermasalah. Nah, kira-kira mungkin nanti mungkin tidak bisa semuanya bisa dibahas ya pada sore ini ya Bu. Mungkin nanti Ibu bisa menyampaikan dulu yang poin-poin yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini. Host nanti bisa ditampilkan makalah beliau. Nah, sambil sambil host menampilkan makalah beliau. Tadi kan kita sudah buka ya, tapi karena juga ini ada juga yang sudah baru hadir dan Bu Ida juga baru datang. Tidak apa-apa, kita buka lagi dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Monggo Bu Ida. Ada waktu sekitar 30 sampai 45 ya. Nanti silakan Bu Ida menyampaikan menyampaikan materi ini dan audiens bisa untuk audionya nanti di silence sehingga tidak mengganggu. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Ida, monggo silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, sore yang sangat indah, cerah. Saya hadir dari Solo, ada acara di Solo. Insya Allah tidak menghalangi kita ya, jarak ya, teman-teman semuanya. Berasal dari berbagai kota di Indonesia. Sangat bersyukur Allah karuniakan kesempatan pada kita bertemunya antara kesempatan, kemauan, dan juga kesehatan. Satu hal yang luar biasa karena banyak orang yang pengen belajar tapi mungkin mereka belum memiliki kesempatan, atau sebaliknya ada orang-orang yang mereka ingin mereka tersedia ilmu tetapi mereka tidak ada kemauan, dan juga ada orang-orang yang ingin tapi tidak sempat karena mungkin secara waktu, juga mungkin secara kesehatan, dan Allah kumpulkan tiga hal baik itu pada diri kita sehingga bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa berjumpa. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya. Semoga Allah karuniakan kepada kita hak untuk menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, dan juga bisa dikumpulkan bersama dengan Rasulullah di surganya Allah SWT. Sahabatku semuanya, sebelum saya lanjutkan, mari kita berkenalan satu sama lain. Silahkan boleh ketik di kolom chat ya, di room chat untuk menyebutkan kotanya masing-masing ya. Masya Allah, semoga jadi silaturahim, dan yang di Solo barangkali hari ini atau besok ya, semoga bisa berjumpa dengan saya. Ada beberapa acara saya di Solo hari ini dan besok ya. Teman-teman silakan di kolom chat boleh menyebutkan Kulon Progo hadir ya Mbak Hana, kemudian yang lainnya silakan ya. Ada Ibu Kak Mursida Batu Sangkar, Masya Allah, dari Bogor, Sleman. Mana lagi nih, Kak Tia, Umutia, Mbak Tia ya, dari Bogor. Ada Kota Gede nih tetangga saya. Wow, dari Denpasar, dari Surabaya, Makassar, Lampung. Allahu Akbar ya. Ternyata banyak sekali. Silakan dilanjutkan teman-teman ya, dari manapun Anda berada. Wah, dari Muara Enim ada nih, tempat pisan saya Muara Enim ya.
dari Tanjung Selor, Bengkulu, Allahu Akbar ya. Teman-teman terima kasih dari Cimahi dan seterusnya, dari Jember ya, ada Kak Rina dari Jember. Luar biasa. Tentu atas karunia Allah lah kita hadir di sini, berjumpa di kesempatan bersama dengan Lazisku ini, yang sangat kita syukuri, apalagi di bulan yang sangat baik ya, bulan Zulqa'dah, dan sebentar lagi bulan Zulhijjah, di mana kita saksikan sahabat-sahabat kita sudah mulai berangkat. Ya, ada Bunda Yuli, sahabat saya nih ya, dari Jakarta Utara. Sudah mulai berbondong-bondong berangkat, kloter demi kloter. Aduh, rasanya air mata ini mengalir ya, melihat sahabat-sahabat kita diberikan karunia berupa kesempatan untuk berhaji ya. Masya Allah. Rasanya kita ini pengen ya segera ikut gandul lah di roda pesawat apa bagaimana biar sampai ke Baitullah, Masya Allah ya. Di kesempatan yang baik dalam majelis ilmu seperti ini, ayo kita bareng-bareng memanjatkan doa bagi sahabat yang ingin pergi ke Baitullah. Panjatkan doa, semoga dengan curahan rahmat Allah di majelis ilmu seperti ini, Allah kabulkan doa-doa kita. Sahabatku di sini segera bisa berangkat berhaji, yang sudah mendaftar, sudah dapat tahun, semoga bisa maju tahunnya pada saatnya sehat walafiat dan bisa berangkat. Yang belum mendaftar, semoga dicukupkan rezekinya untuk mendaftar. Yang belum mempunyai kemauan, semoga muncul kemauannya untuk mendaftar. Apakah berhaji ataukah berumroh, monggo semoga segera disegerakan. Allah izinkan untuk mengunjungi tanah suci. Baik, kita masuk pada bahasan kita, sahabatku semuanya, tentang menyayangi anak sepenuh hati ya. Itu sebenarnya judul buku saya yang diambil Pak Henry. Itu saya juga tidak tahu. Oh, begitu ya, Bu. Pak Henry malah tidak tahu kalau itu judul buku saya. Belum diceritain ya, Bu. Iya, baik ya. Silakan digeser satu, yaitu nanti ada cover buku saya nanti di bagian selanjutnya ya. Jadi saya awali dengan bertanya pada diri kita masing-masing. Apa sih arti anak bagi ayah bunda ya? Kalau di sini sudah ada ayah bunda, silakan boleh dituliskan di kolom chat ya. Apa sih makna anak, arti anak bagi sahabatku semuanya? Kalau misalnya masih lajang, tidak apa-apa, sebutkan aja. Saya doakan yang lajang-lajang yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga disegerakan, siap menikah dan mendapatkan jodoh terbaik. Allahumma amin ya. Silakan. Makna anak apa sih bagi Anda gitu? Amanah, hadiah, penyejuk mata, Masya Allah. Udah lulus ini Bu Tia ya. Ya, silakan apalagi anugerah rizki dan sebagainya. Silakan lagi. Kebahagiaan dan amanah, Allahu Akbar ya. Banyak sekali kita memaknai kehadiran anak yang begitu nikmat, begitu indah. Wah, Masya Allah. Bahkan anak adalah amanah dan investasi dunia akhirat. Nah, sahabatku semuanya, ketika kita melihat bahwa anak itu, ya Bunda Heri, terima kasih. Anak juga ujian. Silakan digeser slide-nya satu kali Pak Henry ya. Ya, baik. Ya, baik. Nah, di antara apa yang sahabatku semua sebutkan, iya saya ambilkan dari Al-Quran bahwa anak kita itu bisa menjadi 4 hal ini ya. Penyejuk mata, bisa menjadi perhiasan dunia, dan juga bisa menjadi fitnah atau ujian, dan bisa menjadi musuh. Itu cover buku saya Pak Henry ya. Buku Menyayangi Anak Sepenuh Hati ya. Sahabat-sahabat yang berkenan membeli boleh ya. Nanti bisa berhubungan dengan Pak Henry, harganya murah meriah aja 50.000 bukunya ya. Baik. Yang pertama bahwa anak itu adalah penyejuk mata. Setujukah teman-teman anak itu penyejuk mata? Biasanya membayangkannya ngelihat bayi, Masya Allah, imut-imut, lucu, menggemaskan. Ya, biasanya kalau ibu-ibu, kakak-kakak, atau mungkin ayah-ayah ini ngelihat anak kecil yang menyenangkan itu benar-benar menenangkan sekali. Akan tapi, sebelumnya kita lihat dulu ya, ini diambilkan dari Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Surat Al-Furqan itu ada di ayat yang ke-25 di dalam Al-Quran ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah, mohon agar dikaruniakan pada kita ini, silakan slide-nya bisa digeser Pak Henry. Ya, dikaruniakan pada kita untuk kemudian menjadi mendapatkan pasangan-pasangan
atau istri-istri bagi laki-laki dan keturunan itu sebagai penyenang atau penyejuk mata. Dan mohon permintaannya adalah permintaan untuk memiliki standar yang sangat tinggi, yaitu dijadikan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Karena ternyata ditafsirkan bahwa penyejuk mata, anak itu menjadi penyejuk mata bagi orang tua, manakala anak ini memiliki ketaatan yang baik pada Allah SWT. Dia menyejukkan mata bukan hanya mata kita ini aja yang adem melihat anak-anak itu. Senang melihat anak bukan. Tapi penyejuk mata ini hatinya terutama ya. Mata hati kita ya. Dari mata turun ke hati itu benar-benar melihat anak itu anak yang menyenangkan karena taatnya dia kepada Allah SWT. Saya sering mendapatkan orang tua yang mengatakan sempit hatinya ya. Sedih hatinya. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak nurut gitu. Misalnya begini, Bu, anak saya itu udah kami sekolahkan di sekolah Islam, tapi sekarang setelah kuliah itu sholatnya bolong-bolong. Ibunya tuh sedih banget gitu ya, kenapa anaknya bisa seperti itu misalnya ya. Nah itu kalau jauh, apalagi ya susah. Lah yang dekat aja juga kadang-kadang mengatakan, duh di rumah itu nggak nurut sama orang tua, membantah terus misalnya. Ini tidak bisa menjadi penyejuk mata. Doa kita semuanya. Jangan lupa ayah bunda selalu panjatkan doa ini ya, selepas kita sholat atau di dalam sholat kita. Panjatkan sehari berkali-kali. Pilih waktu-waktu yang istijabah agar Allah karuniakan anak-anak kita sebagai penyejuk mata ya. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ada slide-nya, bisa digeser Pak Henry ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah anak itu sebagai perhiasan dunia ya, anak sebagai perhiasan dunia. Masya Allah ya. Selain penyejuk mata, anak pun dikatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, ayat yang ke-46, amalu wa banuna zinatul hayatid dunya wa baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa khairun amala. Jadi perhiasan dunia, hal yang menyenangkan kita di dunia itu adalah harta. Senang kan ya, teman-teman kalau dapat transferan langsung sekarang tiba-tiba Pak Henry bagi-bagi duit, siapa yang mau ditransferi Pak Henry 10 juta, kira-kira senang enggak? Senang banget Bu. Senang banget Bu. Senang ya, Pak Henry juga senang ya bisa transfer 10 Iya. juta, tapi duitnya siapa ini Pak? Masya Allah, terima kasih ya yang sudah ngechat ya. Yang mau dapat rezeki banyak, boleh saya mau Bu gitu ya, boleh kan mau siap-siap buat korbannya enggak? Ya siapa tahu nanti ada door prize-nya gitu ya, daging kornet apa Pak Henry ya. Kita dapat harta itu senang. Kita juga dapat anak-anak itu Masya Allah. Orang-orang yang menginginkan anak itu banyak yang Allah belum karuniakan dan mereka berusaha sekuat tenaga. Belum lama hari ini saya berjumpa dengan seorang bunda yang mengatakan pada saya, anak saya dikaruniai anak satu pun, belum ada tambahan lagi, anak saya sudah besar, tapi saya sudah ikhtiar sana kemari, belum Allah karuniakan, dan anak yang sudah lahir ini pun ikhtiarnya sampai bertahun-tahun sehingga punya anak. Masya Allah, barakallahu fikum, saya sampaikan begitu. Alhamdulillah dikaruniai walaupun satu anak itu sudah luar biasa, disyukuri, dijaga baik-baik ya. Dan kalau masih pengen anak-anak yang lain, maka bisa mengangkat anak yatim karena Rasulullah bersabda bahwa aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti telunjuk ini, sangat dekat gitu. Makanya bisa menyantuni anak yatim lewat lazisku, insya Allah ya lazisku juga menyantuni anak yatim. Gitu teman-teman ya. Jadi keinginan untuk menjadikan anak sebagai perhiasan. Akan tetapi Allah menyebutkan bahwa amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah, dan itu lebih baik menjadi harapan ya. Jadi khairun amalan, harapan yang lebih baik. Memang akhirnya begini, ketika kita memiliki anak-anak tapi mereka tidak diajak untuk melakukan amal-amal soleh ya, maka dia akan lebih baik amal-amal soleh daripada yang seperti itu. Nah, kita melihat bahwa ini adalah sunatullahnya, kegembiraan kita, dan bagaimana menjadikan anak kita perhiasan dunia. Ya, terima kasih Bunda Nenden, yang akhirnya nantinya bisa menjadi bekal kita, harapan kita ke depannya itu. Baik. Ya. Kemudian
fungsi kedudukan anak yang lainnya adalah bahwa anak itu bisa menjadi ujian atau bisa menjadi fitnah. Teman-teman sambil menyimak saya, jika andai ada gangguan suara, teman-teman boleh untuk ngecat ya di kolom chat, misalnya suaranya mengecil dan sebagainya, karena saya pakai headset. Harapan saya kalau memang ada gangguan, saya akan bisa mengkoreksi apa yang kemudian menjadi sajian teman-teman ya. Kalau suaranya jelas tidak apa-apa, tidak usah dikatakan jelas, tapi kalau seandainya tidak jelas silahkan untuk sampaikan tidak jelas. Lah, ini apa ini anakku bisa menjadi ujian atau fitnah ya teman-teman. Biasanya nih teman-teman akan terasa banget ujian atau fitnah ini ketika anak-anak sudah mulai remaja, ya enggak? Kalau anak-anak itu masih kecil-kecil, masih imut-imut, wow, jarang sekali mereka ini menjadi ujian. Biasanya mereka akan sangat menyenangkan. Tapi begitu mereka menginjak remaja, banyak orang tua yang aduh, gitu ya, pusing, nggak habis pikir gimana anakku Nggak bisa menghadapi ya Bu ya. Bahkan, iya, kerasa banget beratnya gitu ya. Nah ini memang dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, innama amwalukum ajrun azim. Hartamu ya dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu di sisi Allah ya, cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Memang anak ini bisa menjadi ujian bagi kita, dan lebih berat lagi adalah bahwa anak itu bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Nih ya. Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14 di sebelumnya ya, dari ayat sebelumnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Jadi orang-orang yang beriman di antara istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Masya Allah ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika engkau memaafkan dan tidak memarahinya serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ternyata ada anak itu yang menjadi musuh. Para ahli tafsir menyampaikan bahwa menjadi musuh ini seperti kisah pada masa Rasulullah SAW, bahwa ternyata ketika sebagian sahabat itu masuk Islam, maka ada anak-anak yang memusuhi, yang tidak merelakan orang tuanya masuk Islam. Bahkan ketika orang tuanya berhijrah, itu juga menghalang-halangi dari hijrah orang tuanya. Akan tapi jika ahli tafsir yang lain menyampaikan bahwa hal ini bisa kemudian menjadi musuh itu di akhirat. Ketika anak-anak tidak berada dalam kebaikan dan mereka menjadi saksi ya atas keburukan-keburukan orang tuanya. Makanya teman-teman pernah mendengar kisah tentang seorang anak yang akan dimasukkan ke dalam neraka, dan kemudian karena dia durhaka, maka dia menyalahkan ayahnya dan menyebutkan bahwa ayahnya lah yang menyebabkan dia durhaka, karena sebelum dia durhaka ayahnya sudah mendurhakai dirinya, dan kemudian Allah juga memasukkan si ayah ke dalam neraka. Nah, untuk bilang mijalik, dia bisa menjadi musuh karena menghalang-halangi orang tua dari masuk ke surganya Allah SWT. Nah, untuk bilang mijalik, Pak Henry bisa digeser slide-nya ya, untuk yang keempat tadi sebagai musuh ya. Nah, tentu kita tidak ingin demikian. Nah, kita berharap bahwa anak kita berada pada posisi yang pertama dan yang kedua ya, sebagai qurrata ayun itu yang paling kita harapkan, karena ketika kita mendoakan diri kita dan anak-anak kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman, artinya kita pun sedang mendoakan diri kita dan anak-anak kita juga menjadi orang yang beriman. Itu yang harapan tertinggi yang kita inginkan. Ayah Bunda, agar harapan itu bisa mendapatkan kesampaian lah, ya, harapannya kesampaian, maka kita berharap agar cara kita menyayangi anak ini adalah cara-cara yang lebih panjang ya. Jangan hanya sayangi anak, itu juga sayangi akhiratnya. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim surat yang ke-66 ayat yang
ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi diperintahkan itu pelihara diri kita sendiri. Artinya apa? Baikkan diri kita sendiri. Baikkan diri kita sendiri. Dan jika keluargamu, itu maka baikkan keluargamu juga agar terhindar dari api neraka. Sahabatku semuanya, kita pernah mendengar bahwa Miftahul Jannah, apa coba? Silakan dilanjutkan. Bisa diketik Miftahul Jannah, apa ya Miftahul Jannah ya? Ada yang tahu? Apa kunci surga? Itu ada lagunya tuh, Miftahul Jannah. Apa itu kunci surga? Silakan, ada yang tahu nggak apa kunci surga itu? Miftahul Jannah ya Bu ya. Miftahul Jannah. La ilaha illallah ya. Jadi kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang mereka beriman kepada Allah dan jauh dari kesirikan dan mereka wafat bahkan di ujung kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT. Insya Allah ya, teman-teman semuanya di sini beriman ya, dan semoga jauh dari kesirikan. Oke, maka harapan kita, sahabatku semuanya di sini, kemudian bisa masuk surganya Allah SWT. Insya Allah itu jaminan. Akan tetapi yang tidak dijamin adalah apakah untuk masuk ke dalam surga itu harus mampir dulu ke neraka atau tidak. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita semuanya berdoa agar kita dijauhkan dari api neraka. Dan ini pun dipesankan sekali oleh Allah SWT untuk ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bisa digeser slide-nya Pak Henry ya. Jadi tidak cukup untuk sekedar mengajak anak-anak beriman dan beramal saleh, tetapi juga memelihara mereka dari maksiat ya agar mereka terjauh dari api neraka. Dan ini maknanya juga dalam tafsir disampaikan bahwa maknanya adalah kita memberikan pendidikan tarbiyah yang terbaik bagi anak-anak kita. Baik. Nah, ayah bunda, di antara cara kita menyayangi anak kita, kalau Pak Henry memberikan judul pada acara kita ini 3 jurus ya Pak Henry ya, menyayangi anak gitu ya. Saya tuh tadi lupa untuk memasukkan kata-kata jurus-jurus gitu, tapi beberapa tips di sini 3 begitu ya. Baik. Tidak apa-apa ya teman-teman ya. Tidak apa-apa. Nah, anak-anak kita itu perlu kita ajari untuk bisa menjawab 3 pertanyaan yang mendasar. Ya, silakan Pak Henry digeser kalimat apa slide-nya. Ya. Yang pertama adalah pertanyaan tentang dari mana dia berasal. Teman-teman ya, jangan pernah mengatakan kamu berasal dari perut ibu, enggak. Anak-anak kita mah jasadnya dari perut kita, tapi dia berasal dari Allah ya. Ruhnya aja didatangkan, ruhnya dari Allah, maka dia harus tahu bahwa dia berasal dari sesuatu yang suci. Dia berasal dari alam ruh ya. Kemudian dia memiliki misi ketika berada di muka bumi ini. Makanya di dalam rahim orang tuanya pun dia sudah melakukan persaksian syahadat, yaitu dengan alastu birobikum, tanya Allah ya. Kemudian mereka mengatakan qalu bala syahidna. Jadi mereka sudah menyatakan keimanan kepada Allah SWT. Untuk apa anak ini lahir ke muka bumi? Mereka harus tahu, karena kalau mereka tahu orientasi mereka, mengapa mereka diutus ke situ, mereka akan menjalankan misi tersebut. Kalau mereka tidak tahu, mereka akan ngapain ya? Bingung mau ngapain ya. Ibaratnya begini teman-teman. Pernah menyuruh anak pergi ke pasar, Pak Henry pernah menyuruh anaknya pergi ke pasar, Pak Henry, atau ke supermarket atau ke warung? Pernah. Pak. Pernah ya. Disuruh ngapain Pak misalnya disuruh anak ini? Untuk beli apa? Beli obat atau beli minyak gitu. Oke ya, beli keperluan sesuatu ya. Itu perintahnya jelas ya Pak Henry ya. Tolong belikan obat gosok misalnya, mereknya apa, ukurannya berapa, harganya kira-kira segini. Biasanya gitu ya Pak Henry ya, jelas ya. Betul. Yang kalau obat yang rasa apa, rasa apa. Ya, jadi si anak ini jelas misinya, maka dia datang ke warung, maka dia gunakan uangnya itu untuk membeli apa yang dipesankan orang tuanya, ya enggak? Bukan lihat es krim terus ternyata dia pulang ya
datang pulang ke rumah terus dia sibuk menjilati es krim. Orang tuanya nanya, misalnya Pak Heri nanya, mana tadi obat gosoknya? Aduh, obat gosok ya? Ternyata udah habis uangnya buat beli es krim. Jadi nggak tahu kalau tadi disuruh beli obat gosok, kirain dikasih duit, tadi cuma disuruh ke warung aja, terserah aku beli apa gitu. Ini kalau tidak jelas pada anak alasan atau apa sebabnya dia disuruh ke dunia, ya. Kalau dia jelas tahu bahwa dia disuruh datang ke dunia itu untuk dua hal yang besar, yang sudah tahu silakan boleh diketik ya di kolom chat ya. Ada dua hal besar misi hadirnya manusia di muka bumi. Apa sih dua hal besar itu? Maka dia akan lakukan dua misi itu. Dia tidak akan menggok-menggok untuk misi yang lain. Ya. Misi yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Maka Allah tidak akan, ya benar sekali Bunda Yeni, terima kasih ya. Wow, ini sudah pada pinter-pinter pesertanya, Masya Allah. Terima kasih Bu Rina. Dua hal itu adalah satu menjadi seorang hamba Allah, dan yang kedua adalah menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ya, kita diutus ke sini itu pertama untuk melakukan penyembahan pada Allah, diri kita sendiri, beribadah pada Allah. Dan yang kedua, memakmurkan dunia yang menjadi rahmatan lil alamin, untuk menjadi khalifah Allah, menegakkan li'ilah kalimatullah ya ulia, mendirikan tetap Islam dan sebagainya, melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hal-hal yang tidak terkait dengan dua hal itu akan ditinggalkan oleh anak. Kenapa? Karena bukan jurusan menuju ke surga. Jalan ke surganya dua itu tadi, untuk kemudian dia beribadah dan dia melakukan tugas-tugas kehilafahan. Tugas-tugas untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ini yang mereka lakukan. Dan juga mereka harus mengerti kemana mereka akan kembali. Kemana mereka akan kembali? Ya, kadang-kadang bercandanya itu loh rumah masa depan, apa kuburan? Bukan. Ya, rumah masa depan itu bukan kuburan. Rumah masa depan kita ini di mana teman-teman maunya? Cuma dua pilihannya itu. Apakah di surga atau di neraka. Tapi teman-teman yang hadir di sini saya yakin keinginannya adalah untuk masuk surga. Makanya ikut acara seperti ini. Kenapa? Karena ingin mewariskan surga untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anak. Iya enggak? Ya, betul Bu. Oleh karenanya teman-teman bersemangat untuk senantiasa memperbaiki diri dan menjaga keluarganya dari api neraka. Nah ini, rumah kita, kampung kita itu adalah kampung keabadian. Sesungguhnya kita ke dunia ini hanya melintas saja. Kita adalah musafir. Ingat teman-teman ya. Makanya kalau jadi musafir itu nggak usah kita sibuk menetap. Saya bertemu dengan orang-orang yang sampai level seperti itu. Ketika kemudian datang pada kami dan menyampaikan, Ibu saya wakaf sekian ratus juta. Ini adalah tabungan saya dengan suami saya. Amanah dari suami saya almarhum untuk diwakafkan untuk kegiatan kebaikan keislaman. Saya menyisakan sedikit saja untuk diri saya, gitu ya. Yang lebih banyak saya berikan, saya sampaikan kepada misalnya lazisku. Untuk apa? Ya, baik, pertanyaan dari Muhammad Wahid Mustafa ya, idealnya usia berapa? Ini adalah sesuatu yang selalu kita sampaikan dari waktu ke waktu dalam berbagai macam cara dan bentuknya ya. Kalau anak-anak yang mereka belum bisa berdialog ya, maka caranya adalah kita dengan menuntun, dengan kebiasaan ya, dengan praktek secara langsung begitu. Di dalam melakukan ibadah, di dalam melakukan akhlak. Nah, sambil kita juga menyampaikan, kamu dari mana anakku? Kamu berasal dari Allah. Kemudian di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan, itu tidak apa-apa disampaikan. Dialog-dialog ini dari waktu ke waktu disampaikan kepada anak, tetapi kalau nanti anak itu sudah sampai usia misalnya sudah bisa diajak bicara, dipahamkan, antara 7 sampai 14 tahun, ini adalah saat yang paling tepat untuk menyampaikan terutama yang kedua dan yang ketiga. Jadi dia diajari dalam bentuk-bentuk dikenalkan kepada syariat. Ya, kalau ibadah itu kan syariatnya enggak, teman-teman. Jadi ketika dia 0 sampai 7 tahun, lebih kepada bagaimana dia disenangkan dengan praktek-praktek keislaman, praktek ibadah, praktek akhlak yang mulia, sehingga dia menyukai agama ini, merasa nyaman dengan agama ini.
Akan tapi setelah kemudian dia usia 7 tahun, maka dia mulai dikenalkan ya dengan syariat. Tentu rasa nyaman tadi dilanjutkan dengan pengetahuan, dengan pemahaman, dan disitulah dialog-dialog itu dibangun ya Bapak yang bertanya tadi, agar pada saat dia 14 tahun itu sudah sampai kepada pemikiran yang demikian. Jadi namanya akil dan balik ya teman-teman. Sekarang ini ada jarak yang panjang antara akil dan balik. Anak-anak sekarang mulai balik usia berapa? Coba teman-teman yang punya pengalaman, apalagi para guru misalnya ya, atau yang sudah punya anak-anak sendiri, itu anak-anaknya mulai balik usia berapa sekarang ini? Kalau zaman kita dulu mungkin usia 14 tahun, SMP kelas 2 misalnya. Nah, ternyata sekarang ada anak-anak yang dia mulai haid usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Anak laki-laki sudah ada mulai bermimpi pada usia demikian. Akan tetapi teman-teman tahu bahwa ternyata akil itu banyak anak-anak yang mulai akil setelah dia lulus kuliah. Jadi jauh banget ya. Terima kasih Ibu Nenden. 5 tahun sudah balik atau menstruasi. 5 tahun? Hah? Apa 5 tahun? Saya baru baca. Mohon maaf. SD kelas 5. Oh, SD kelas 5. Oh ya, benar. 10 tahun SD kelas 5 ya. Anak-anak boleh dikatakan balik ketika dia usia, oh ya, terima kasih Bu Nenden, kelas 5 SD, maka 10 tahun ya. Sementara banyak anak yang akilnya itu di 25 tahun, ada 15 tahun masa di mana ada kesenjangan antara akil dan balik. Nah, ini coba kita himpitkan, kita dekatkan agar anak-anak lebih cepat berimpit antara akil dan balik itu. Baliknya kalau bisa di belasan tahun, kalau bisa diatur kan nggak bisa diatur, ini proses internal ya. Kemudian akilnya juga kalau bisa di 14 tahun itu sudah sampai akil. Itu ya. Begitu Pak jawabannya ya. Jadi usia-usianya terutama di 7 sampai 14 tahun itu selesai. Di 14 tahun 3 pertanyaan ini sudah selesai, sudah tuntas gitu. Kemudian teman-teman semuanya 3 pertanyaan sudah terjawab ya. Jadi misi utama kita untuk wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada perintah di dalam surat Al-Anbiya, maka tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Menjadi rahmat itu apa? Maka di sanalah bahwa Rasulullah itu membawa kasih sayang, ya, membawa kelembutan, membawa pemaafan, membawa kebaikan. Itu bagi siapapun yang berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda perlu ya sekali tanyalah kepada anak berapa rapot ayah bunda di hadapan anak-anak. Apakah ayah bunda sudah menjadi rahmatan lil alamin atau belum bagi anak-anaknya? Ya silakan coba sekali-kali tanya sama anak. Menurut kalian, ibu bapak ini baik apa enggak? Sayang enggak sama kalian? Gitu ya. Nilainya berapa nih bapak ibu ini di hadapan kalian? Nah, biasanya anak-anak mengatakan, ya ibu tuh baik kadang-kadang, kadang-kadang nggak baik. Gitu ya. Saya punya teman. Waktu itu anaknya usia 5 tahun. Jadi teman saya ini juga suka ngajar ngaji. Nah, ketika dia ngisi pengajian, dia bilang begini, kita tuh harus menjadi orang tua yang lembut, yang sabar, yang baik sama anak. Terus anaknya 5 tahun di sebelahnya mengatakan, bohong, kata dia. Bohong, katanya gitu. Ya. Baik, ada pertanyaan saya jawab ya belakangan ya. Kemudian ibunya mengatakan jangan suka marah-marah. Bohong, kata anaknya. Ibunya kan malu sekali. Si anaknya bilang bohong-bohong. Dia bilang begini jalan pulang. Dok, kamu jangan bilang begitu dong. Kenapa kamu itu ngomong kayak gitu ketika ibu ceramah? Kata anaknya mengatakan begini. Ibu itu cuma pura-pura baik kalau ada temennya. Kalau nggak ada temennya, ibu itu galak sama aku. Teman saya, astagfirullahaladzim. Jadi gitu loh Bu. Di mata anak saya tuh galak gitu. Ya gitu ya, benar atau salah, tapi itu sudah dirasakan oleh anak. Makanya takutlah ya pada doa anak yang mengatakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ternyata cara menyayangi anak itu pada waktu kecil itu anaknya dibanting-banting, dipukul-pukul, dibentak-bentak, nanti kalau Allah memperlakukan hal yang serupa pada orang tuanya bagaimana gitu ya. Ngeri misalnya. Makanya disinilah pentingnya kita meniru sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian
menjadi rahmatan lil alamin. Jadikan semua orang yang bertemu dengan kita itu merasakan bahwa kita adalah orang yang menebarkan kasih sayang dimanapun, membawa rahmat bagi seluruh alam. Nggak ada orang yang tidak suka karena tersinggung dengan omongan kita. Nggak ada orang yang nggak suka karena geradilnya tangan dan sebagainya. Maka terutama orang-orang terdekat seperti anak kita itu merasakan bahwa orang tuanya menyayangi dia dengan sepenuh hati. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan ya di slide selanjutnya sebelum nanti saya menjawabkan pertanyaan teman-teman. Nah, tidak ada yang bisa kita tiru kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah jaga akhlak beliau, yang Allah jaga beliau dari maksum dari dosa-dosa ya. Ini Rasulullah yang kita jadikan dengan syahadat Rasul kita. Karena pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah, ya, suri teladan yang baik. Dan Rasulullah juga dalam hal ini menyayangi anak-anak. Beliau ini punya cucu 2 pada waktu itu ya, dan menciumi 2 cucunya, Hasan dan Husain. Maka ada seorang sahabat namanya Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra ini melihat perilaku Rasulullah yang menciumi anak-anak. Dan kemudian Al-Aqra mengatakan, wahai Rasulullah, aku punya 10 orang anak dan aku belum pernah mencium mereka. Maka apa kata Rasulullah SAW? Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Oleh karenanya, teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan rasa sayang dari teman-teman, dari anak-anak kita, dari orang tua kita, maka dahuluilah, mulailah dengan menyayangi mereka, gitu ya. Cara untuk menyayangi macam-macam nih. Kalau anak yang suka, biasanya anak balita suka dengan sentuhan fisik, suka dipeluk, suka dicium, ya, suka dielus-elus, suka dipangku-pangku, itu anak balita. Kalau sudah mulai anak usia sekolah, maka mereka biasanya akan menemukan pola bahasa cintanya. Ada anak-anak yang bahasa cintanya pelukan, maka mereka akan suka dipeluk. Nanti akan ada masanya anak-anak sudah nggak suka lagi dipeluk. Sudah, malu, nggak mau gitu ya. Tidak apa-apa, kita hormati. Mungkin bahasa cintanya adalah hadiah, mungkin apresiasi, kata-kata apresiasi, mungkin adalah pelayanan, mungkin juga pelukan atau sentuhan fisik. Tidak apa-apa. Ikuti mana yang sekiranya bisa menjadi bahasa cinta bagi anak itu, agar mereka tahu bahwa mereka disayangi dan dicintai oleh orang tuanya. Dan Al-Quran juga memerintahkan untuk lembut kepada anak yatim. Diperintahkan untuk fa'amal yatima fala taqhar dalam Quran surat Ad-Duha ayat yang ke-9 ya, teman-teman. Dan adapun terhadap anak yatim, maka janganlah engkau bertindak sewenang-wenang. Ini ya. Maka lembaga-lembaga seperti Lazisku ini juga bagian dari cara-cara kita untuk menyantuni anak yatim. Kalau kita belum bisa mengundang anak yatim menghiasi rumah kita, tinggal di rumah kita, maka kita bisa menitipkan biaya untuk anak yatim misalnya. Jadi kita diperintahkan untuk menyantuni anak yatim karena jumlah anak yatim itu banyak ya teman-teman. Yang disebut anak yatim itu adalah anak yang ditinggalkan orang tuanya atau ayahnya wafat ketika dia masih belum balik, teman-teman ya sebenarnya. Tapi mungkin belum sampai kemampuan lah gitu. Makanya kalau sudah seusia teman-teman, mungkin usianya ada 30, 40, 50, kemudian udah nggak punya ayah, bukan anak yatim lagi ya teman-teman ya. Anak yatim itu yang dia tidak punya orang tua sementara dia masih berusia belum balik gitu. Maka berikan kelembutan pada mereka. Dan ada yang sangat menarik di sini, ketika ada perkataan dari Ibnu Khaldun ya, barang siapa yang pola asuhnya dengan kekerasan dan dengan otoriter, baik dia pelajar baik itu kepada pelajar, kepada muridnya, atau kepada budaknya atau pelayannya, maka kekerasan itu akan mendominasi jiwanya. Jiwanya akan merasa sempit dalam menghadapinya, kemudian ketekunannya akan sirna dan dia akan diseret kepada kemalasan, pada dusta, dan pada tindakan yang keji. Nah, itu menampilkan gambaran dirinya yang berbeda dengan hatinya, karena dia tidak akan suka yang seperti itu. Jadi dia menjadi seperti itu karena takutnya ayunan tangan yang akan mengasarinya. Jadi ada orang-orang itu yang dia jadi tertekan ya, meringkuk gitu, ketakutan karena khawatir kepada pukulan tangan. Nah, teman-teman,
saya dan Pak Ca adalah konselor keluarga, konselor pernikahan dan juga konselor parenting. Datang kepada kami bermacam-macam kasus hubungan suami istri maupun kasus antara orang tua dengan anak. Level yang sangat berat adalah ketika ada anak yang sampai berniat membunuh orang tuanya. Dan ini terjadi berkali-kali, banyak kasus yang begitu. Anak yang sampai, ini anak perempuan, dia mendapatkan orang tua yang cukup kasar, dan ketika dia sudah besar, maka dia menyediakan parang, menyediakan celurit di rumahnya, dan dia memaksa orang tuanya. Kalau kemudian orang tuanya tidak mau menuruti, dia akan lukai, akan bunuh orang tuanya. Jadi dia berlaku membandel gitu ya, dengan dia memegang senjata tajam dan akan melakukan kepada orang tuanya. Ternyata si anak ini memiliki buku harian yang isinya adalah kekerasan orang tuanya pada dirinya. Misalnya dia catat tanggal sekian, bulan sekian, ayah mau nampar aku, tanggal sekian ayah memukul aku, mencambuk aku, itu ditulis. Kemudian setelah dia besar dan dia memberontak itu, dia kemudian menyuruh orang tuanya untuk melakukan hal-hal yang seperti tidak masuk akal gitu ya. Apa misalnya? Memberikan barang-barang yang sebenarnya orang tuanya tidak mampu, misalnya minta motor, kemudian kalau bapak nggak mau belikan, awas ya bapak akan aku curit, misalnya. Kemudian kalau orang tua yang belikan maka dia coret satu keburukan orang tuanya, nyuruh orang tuanya dibersihkan kamarku, dipel gitu. Nanti kalau tidak mau, awas aku curit. Dia layani setiap hari, minta makan lauk apa, minta dibersihkan. Itu kata dia untuk membalas semua sakit hati dia atas perlakuan orang tuanya, yang akan dia hapuskan satu persatu kalau orang tuanya menuruti keinginannya. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah perbuatan yang kemudian sangat merugikan ya bagi keluarga itu sendiri, tetapi siapa yang memulai? Yang memulai adalah orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Silakan digeser slide-nya Pak Henry. Ya, silakan. Ya, maka kita harus ingat bahwa berinteraksi dengan anak, apalagi anak kecil, itu harus dilandasi dengan sifat kasih sayang dan juga rasa cinta. Karena kekerasan itu hanya akan menimbulkan efek yang negatif pada anak. Ingat ya teman-teman ya, 3 jurus itu diantaranya. Bahwa berinteraksi dengan anak kecil harus dilandasi dengan sifat kasih sayang dan juga rasa cinta. Rasa cinta itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Terpancarlah gitu. Dalam bentuk ada pandangan mata yang penuh kasih sayang, mungkin cara kita memegang yang lembut, mengelus dengan menyalurkan rasa cinta, kemudian lisan yang mendawamkan doa-doa kebaikan, lisan yang hanya mengucapkan kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian juga dengan program-program dengan tindakan-tindakan yang baik. Silakan digeser slide-nya Pak Henry. Kemudian yang kedua, Islam melindungi hak-hak anak-anak. Islam melindungi hak anak-anak. Anak-anak itu ketika dia sudah di dalam rahim orang tuanya, dia sudah ditiupkan roh di dalamnya, satu lagi slide-nya ya, maka dia sudah mendapatkan hak-hak sebagai seorang anak. Jadi hak untuk diperlakukan, hak mendapatkan rezeki, ya. Maka lakukan itu. Berikan hak-haknya kepada anak-anak kita agar mereka juga nantinya gitu ya, menjadi anak-anak yang diterima, merasa diterima, disayangi. Dan kita bukan menjadi orang yang ketiga ini. Bahwa ketika ada orang melakukan kezaliman, misalnya orang tua melakukan kezaliman kepada anaknya, maka pasti akan mendapatkan balasan. Bisa jadi balasannya disegerakan di dunia, bisa jadi ditunda di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak ingin mendapatkan balasan dari keburukan atau kezaliman, maka jangan pernah lakukan kezaliman. Ya. Baik, teman-teman, kelembutan sesungguhnya menurut sebagaimana diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa kelembutan itu sesungguhnya tidak akan menghiasi sesuatu kecuali bahwa dia tidak akan ada pada sesuatu kecuali bahwa dia akan menghiasinya, ya. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rifqa la yakuna fi syai'in ila zanahu wala
yang za'u min syai'in ila syanahu. Ini hadisnya sahih dan diriwayatkan oleh Muslim. Kalau seseorang itu mendapatkan kelembutan di dalam segala hal, maka dia akan menghiasinya. Kelembutan itu akan menjadikan indah segala sesuatu. Nah, maka sebagai orang tua, ayo kita panggil, kita miliki kelembutan itu di dalam diri kita. Kelembutan tentu lawannya adalah kekasaran, ya kekasaran. Tapi kita tetap bisa melakukan kedisiplinan yang penting dengan kelembutan, ya. Jadi teman-teman harus bedakan ya, disiplin sama kasar itu berbeda, teman-teman. Disiplin sama kasar itu berbeda. Orang itu bisa dia nggak disiplin tapi dia kasar bisa. Tapi ada orang itu bisa disiplin tapi dengan kelembutan. Ya, jadi ada beda di sana, teman-teman ya. Menyayangi anak sepenuh hati ini terutama adalah bagaimana orang tua memiliki sifat kelembutan, apalagi ketika anak-anak masih usia dini. Jaga mereka seperti menjaga cakang telur. Tapi jangan menjadi orang tua helikopter. Apa itu orang tua helikopter? Orang tua yang selalu datang menjadi penolong bagi anaknya. Karena seperti itu bisa dikatakan kalau ada lagu cinta ini membunuhku ya. Cinta yang dia akan bisa menjadi toksik karena tidak membiarkan anak untuk tumbuh, tidak membiarkan anak untuk berkembang, tidak membiarkan anak untuk menolong dirinya sendiri, untuk mandiri ya, untuk tangguh, untuk tegar, karena orang tuanya selalu datang menolong pada saat anak membutuhkan. Menyayangi anak artinya juga menangguhkan mereka, membuat mereka tangguh. Menyayangi anak artinya juga berusaha agar mereka mampu survival, terutama survival menghadapi kedua dewan dunia untuk bisa menjadi sarana-sarana menuju akhirat. Nah, teman-teman, kemudian ini yang perlu saya sampaikan ya, bentuk kasih sayang terbaik ya. Kalau ada 3 jurus tadi, maka juga 3 hal ini. Bentuk kasih sayang terbaik orang tua pada anak. Silakan slide-nya digeser Pak Erwin. Ya. Yang pertama adalah memberikan warisan iman dan Islam. Apa sahabatku semuanya? Warisan iman dan Islam. Apa memang bisa iman itu diwariskan? Bisa. Caranya dengan apa? Pendidikan keimanan. Berikan contoh bahwa ayah bunda adalah seorang ayah bunda yang beriman. Berikan contoh bahwa ayah bunda adalah seorang ayah bunda yang berislam. Dengan apa? Dengan praktek. Dengan melakukannya. Gampangnya, contohnya begini. Pernah ayah bunda, anak-anak minta sesuatu, lalu ayah bunda tidak punya uang. Sedang tidak punya uang. Pak, belikan sepeda. Kayak teman-temanku itu. Sepedanya merek apa Pak Eri yang mahal? Saya nggak tahu nih. Terus orang tuanya mengatakan begini, Bapak ki ora gablek duit, oh ya apa itu? Bapak tuh nggak punya duit, ya ini dompetnya kosong nih, nggak usah macem-macem kamu, nggak usah ikut-ikutan anak orang kaya, beli barang merek, ya beli sepeda mahal tuh pakai sepeda bekas itu. Bapak ora gablek duit, Bapak nggak punya duit. Itu artinya orang tua sedang melewatkan kesempatan untuk mewariskan, menanamkan pendidikan iman pada anak. Kalau orang tua menggunakan setiap momen itu untuk menanamkan keimanan pada anak, maka kata-katanya tidak begitu. Kata-katanya begini, nak, senang banget Bapak kamu pengen punya sepeda, Bapak juga pengen memberikan kamu sepeda. Ya ingat ya, keinginan anak itu jangan kemudian dirasa neko-neko, rasa duwe keinginan, nanti anak nggak punya keinginan ke depan. Ya, kita katakan, wah Bapak juga senang, bagus banget ya sepedanya. Bapak juga senang, pasti juga awet, pasti juga nyaman dinaiki. Ya, tetapi nak, sekarang Bapak sedang tidak punya uang. Sekarang ya, sekarang. Kita berdoa sama Allah, Allah Maha Kaya, Allah duitnya banyak, Allah Maha luas rezekinya. Kita berdoa agar Allah karuniakan rezeki yang cukup untuk keluarga kita sehingga Bapak bisa memberikan kamu sepeda. Gitu ya. Iya, Bu. Keadaannya apa? Satu, keinginan anak tidak dihancurkan, ya, dipuji. Kemudian anak dibawa pada keadaan bahwa orang tuanya memang sedang tidak punya, tidak bisa mewujudkan keinginan anak.
lalu dia dibawa bahwa ada Allah yang maha kaya, ya. Allah Al-Ghaniyu, yang maha kaya, yang Allah bisa memberikan rezeki itu kepada siapapun yang Allah kehendaki, termasuk pada keluarga kita, termasuk untuk bisa ayah diberi kesempatan punya rezeki bisa berikan sepeda kamu. Tapi caranya ya, kita minta sama Allah itu berdoa dan caranya juga berusaha. Sekarang kita nabung ya nak ya. Kalau kamu ayah beri uang saku 5.000 sehari, ayo sekarang ditabung berapa? Kamu mau nabung berapa untuk beli sepeda? Ini konkret ya, konkret ya. Ya berapa ya 2.000 atau udah 5.000-nya tak tabung ya. Yuk kita sediakan celengan buat nabung untuk beli sepeda. Tulis sih untuk beli sepeda. Kamu masukkan uang, ayah juga masukkan uang. Kalau kamu masukkan 2.000, ayah masukkan 2.000. Kamu masukkan 5.000, ayah masukkan 5.000. Kan begitu. Jadi ini kita bareng-bareng untuk beli kamu sepeda. Sama gitu ya. Jadi ada jalan langit, ada jalan bumi. Jalan buminya kita nabung, dan kamu doakan ayah agar sehat selalu, bisa bekerja keras, dapat rezeki yang banyak, ya, bisa ngeplungi lebih banyak lagi. Sama, mari kita baikkan diri kita. Karena kalau kita meningkatkan iman dan takwa kita, maka Allah akan karuniakan kepada kita jalan keluar dari setiap kebutuhan kita, dari setiap problematika kita. Itu contohnya ya. Gimana ya bertakwa itu? Ayo kita kalau azan, dengar azan langsung bersiap ke masjid, berangkat ke masjid ya. Kalau sholat jangan keburu-buru, sholatnya yang tumak nina. Lalu berdoa kepada Allah. Lalu sempatkan tiap hari mengaji. Lalu kamu punya akhlak yang mulia. Kamu sama teman-teman jangan ladaan ya, memaafkan dan seterusnya. Ya, ini bagian dari kita menjadikan momen itu sebagai warisan iman pada anak kita. Jangan berhenti pada nggak usah neko-neko, nggak usah minta ini itu. Kamu anaknya orang miskin, nah gitu ya. Nah, udah mizalik ya teman-teman. Ini warisan iman dan Islam itu adalah cara kita menyayangi anak yang terbaik. Yang kedua, warisan akhlak mulia. Sesungguhnya anak kita, mereka ini mengkloning aja. Ya teman-teman, mata mereka melihat setiap hari, telinga mereka mendengar setiap hari. Pikiran mereka masuklah setiap hal yang orang tuanya lakukan dan hati mereka merasakan setiap apapun yang ada dinamika dalam rumah itu. Mereka melihat bagaimana orang tuanya sholat. Mereka melihat bagaimana orang tuanya menyelesaikan konflik di antara mereka berdua. Maka teman-teman, kalau saya melihat anak-anak yang tega melakukan kekerasan ya, tega memukuli orang, tega melukai anak yang lain, bisa jadi mereka pernah mengalaminya. Bisa jadi mereka pernah melihatnya setidaknya. Karena ada orang tua yang tidak melakukan, tapi anak ini terpapar tontonan untuk seperti itu. Maka dia menjadi anak yang tega. Ini dia akan kehilangan suri teladan tentang akhlak yang mulia. Ya, maka jadi orang tua itu berpikirlah bahwa kalian ketika baik itu bukan hanya untuk urusan dunia akhirat kalian, tapi karena sedang mewariskan kebaikan kemuliaan itu kepada anak-anak. Kemudian juga warisan semangat berdakwah. Insya Allah ini adalah bagian menjadi kasih sayang yang terbaik orang tua ketika bisa menjadikan anak-anaknya adalah penerus dakwah dari orang tuanya. Ya, Masya Allah. Inilah yang ingin saya sampaikan teman-teman semuanya. Di slide terakhir, silakan Pak Henry. Teman-teman bisa menghubungi saya, ada nomor telepon saya. Kemudian ada IG saya @ida1912. Silahkan langsung follow sekarang ya. Kemudian ada grup Facebook saya Wonderful Parenting. Kalau Facebook mungkin sudah terlalu penuh untuk pertemanan, tapi di grup Facebook teman-teman saya share terus materi-materi parenting. Kemudian ada TikTok saya @bu.ida.wonderful. Silahkan juga di follow. Saya akan share-share juga ilmu-ilmu parenting di sana, walaupun mungkin belum banyak isinya ya. Dan itu satu poster gambar yang saya sarankan, salah satu referensi dalam mendidik anak untuk mendekatkan antara akil dan balik itu, dan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada anak kita adalah buku Pintar Iman Islam. Bagi sahabat yang berkenan juga bisa pesan pada Pak Heri, nanti kita akan berikan diskon secara khusus. Dan ingat untuk selalu terhubung dengan kebaikan. Ketika sahabatku di sini misalnya berteman dengan Lazizku punya banyak program-program kebaikan yang insya Allah ketika anak kita pun kita libatkan di sana, mereka akan mendapatkan, merasakan kasih sayang yang sesungguhnya dari orang tuanya, kasih sayang kepada
sesama, kasih sayang pada orang-orang yang sedang ditimpa musibah, pada anak yatim, pada tempat-tempat yang terpencil dan seterusnya, maka di sanalah kita tengah mewariskan kasih sayang yang sebenarnya, menyayangi anak kita yang sebenarnya dengan sesungguh-sungguhnya begitu. Selain juga doa-doa yang selalu kita panjatkan agar Allah bimbing kita, bimbing anak kita, menunjukkan pada mereka bahwa yang benar nampak benar, yang salah nampak salah, dan mereka diberi kekuatan untuk memilih yang benar itu. Begitu Pak Henry yang saya sampaikan, teman-teman silakan dilanjutkan dengan tanya jawab, bisa dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, biar dijawab sama Pak Henry ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya jawab belum layak ya Bu, masih belajar. Bu, tadi kan sudah ada ya pertanyaan yang pertama yang tentang pada usia berapa anak mampu menjawab 3 pertanyaan mendasar. Sepertinya tadi sudah dijawab ya Bu ya. Sudah saya jawab ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua dan ketiga ini sebenarnya hampir sama Bu. Untuk usia remaja, anak remaja itu sudah katanya tidak mau terikat, bebas gitu. Ini ada yang bertanya Bu Etis Fitri ya. Jadi anak-anaknya dia gimana caranya anak usia remaja ini biar mau ikut tarbiyah. Soalnya anaknya beliau ini laki-laki senangnya bebas, tidak mau terikat. Terus kalau dia bawa temannya itu ada yang pakai anting-anting, bertato dan tidak sholat. Terus senada juga dengan pertanyaannya lagi, terus gimana caranya mengembalikan kefitrahan anak remaja? Karena dulu anaknya ini baik, sekarang kok menjadi anak yang membangkang gitu. Nah, itu pertanyaan yang menarik, Bu. Ya, terima kasih Pak Henry. Sekalian saya juga menjawab pertanyaan Bu Tia tentang menstabilkan emosi karena itu sangat terhubung ya, sangat terhubung antara keadaan orang tua dengan bagaimana keadaan anak ya, gitu ya. Terima kasih. Oke. Dua pertanyaan ini saya gabung ya, pertanyaannya Bu Tia dan pertanyaan yang dibacakan Pak Henry yang cukup panjang tadi. Ya. Bagaimana agar anak kita kembali pada fitrah kebaikan? Agar mereka mau tarbiyah, agar mereka meninggalkan teman-teman yang tidak baik, dan seterusnya. Bunda, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Oke? Kita mulai dari diri kita sendiri. Sebagai orang tua, pasti kita tidak terbebas dari kesalahan. Mungkin ada dosa kita kepada anak kita. Mungkin ada salah kita dalam mendidik anak, sehingga anak kita tergelincir begitu. Maka yang kita lakukan adalah kita bertobat kepada Allah. Kita mohon ampun pada Allah atas semua kesalahan kita dalam mendidik anak. Kalau orang tua tidak mau bertobat, maka berat untuk bisa ke sana. Saya punya klien kasusnya si anaknya, semua anaknya mengalami luka pengasuhan, salah satu anaknya itu sampai pada level maaf sudah menjadi ODGJ ya. Tapi orang tuanya tidak pernah mengakui bahwa semua anaknya itu karena perbuatannya. Orang tua menyalahkan anaknya kena jin, anaknya korban bullying dan seterusnya, pada orang tua lah yang pertama kali melakukan bullying pada anaknya. Menurut pengakuan anaknya, ya. Alhamdulillah bijarik. Maka orang tua itu harus bertobat pada Allah. Dan taubat ini kita lakukan harian, setiap hari ya, diputihkan setiap hari dengan ya Allah. Kita ingat-ingat apa saja yang pernah kita lakukan pada anak kita hari ini, kemudian kita minta pada Allah, kita bertobat sama. Kemudian kita perlu minta maaf sama anak. Nggak usah merasa tidak bersalah ya, apapun kita pasti pernah punya salah pada anak kita, mungkin lisan kita, mungkin pandangan mata kita, mungkin perbuatan kita, mungkin tangan kita ya, itu mungkin sekali kita melakukan kesalahan, maka kita minta maaf pada anak. Jangan merasa malu untuk meminta maaf pada anak. Malam ini juga kalau suasananya kondusif, teman-teman bisa langsung minta maaf pada anak. Kalau anak heran kenapa tiba-tiba malam ini minta maaf, sampaikan aja, Ibu, Bapak barusan ikut acara parenting bersama Lazisku, ya, dan mendapatkan saran dari pembicara untuk meminta maaf pada anak. Ibu tidak tahu, pasti Ibu punya salah sama kamu, tapi tidak tahu yang mana saja. Ibu minta dimaafkan. Kalau kamu ingat ada hal yang Ibu lakukan yang menyakiti kamu, sampaikan pada Ibu. Ibu minta maaf atas semuanya itu. Ini membangun hubungan yang baik dengan anak. Barulah kemudian lakukan pendekatan pada anak. Ya, jadi satu tadi mohon ampun pada Allah, yang kedua minta maaf pada anak, yang ketiga lakukan pendekatan pada anak. Lakukan pendekatan pada anak dengan cara ketahui, kenali bahasa cintanya. Ya, kalau dia suka untuk
dilayani, ya diajak dimasakin makanan kesukaan dia, dibantu bersihkan kamarnya, ya dan sebagainya. Kalau dia anak yang suka sentuhan fisik, itu cirinya suka nempel-nempel sama orang tuanya, suka meluk-meluk, suka nempel-nempel, maka dia banyak dipeluk. Ya. Kalau anak remaja biasanya sudah nggak suka begitu, tapi coba cari sambungan. Sebaiknya ayah hadir, ya seharusnya ayah hadir, bukan hanya ibu, tapi ayah ibu kompak untuk hadir menterapi anak ini, perbanyak waktu berkualitas bersama anak itu. Dekati dia, jangan celah teman-temannya. Ingat ya, jangan celah. Karena kalau anak itu lagi ngegeng sama temannya, terus kita mengatakan temanmu itu buruk semua ya, tinggalkan, dia tidak mau. Tapi jadikan diri kita lebih nyaman, lebih baik, lebih akrab ke anak kita, sehingga anak kita merasa dia diterima. Anak kita mendekat kepada teman-teman yang seperti itu karena teman-teman menerima dia apa adanya. Ingat ya teman-teman ya. Jadi kenapa dia asik dengan temannya? Karena temannya lebih mengasihkan daripada orang tuanya. Maka jadikan kita orang tua yang asyik. Saya contohkan begini teman-teman ya. Saya juga pernah mengalami ya, ketika misalnya anak pulang ya, pulangnya kemalaman tuh ya, anak kita pulang kemalaman. Dia pulang jam 10 malam. Lalu atau mungkin jam 11 malam. Lalu orang tuanya tuh sudah mendelik ambil malangkrik. Dari mana saja kamu? Gitu ya. Kamu pergi kemana? Sama siapa? Kenapa tidak pamit gitu? Itu kan anak baru sampai rumah. Kemudian sudah sudah dibentak seperti itu, ya silakan Bang Ali. Terus teman-teman coba ganti sekarang. Begitu dia pulang ke rumah, walaupun misalnya pulangnya jam 12 malam atau jam 1 malam, orang tua itu menyambut dia dengan gembira. Alhamdulillah anakku pulang, ya Allah. Aku bersyukur anakku pulang selamat, ya Allah. Nah, ibu senang sekali kamu pulang. Dia kan kaget tuh. Aku pulang ke telat, ternyata aku tidak. Ternyata ibu tuh udah kangen sama kamu loh. Ibu udah masakin kamu makanan yang enak. Ibu panasin ya. Kamu lapar nggak? Makan ya sekarang ya. Coba Bu bayangkan. Pasti dia akan selalu merindukan teriakan ibu yang penuh rasa kangen itu daripada ketika dia mau pulang, males pulang. Entar dipendeliki, entar dimarahi, dibentak, atau makan disabet, atau diapain lagi. Jadi anak itu pulang tidak disambut dengan kemarahan, tapi disambut dengan kegembiraan. Alhamdulillah, nah, ibu tuh khawatir kamu tuh belum pulang. Ibu senang sekali kamu pulang. Yuh, anakku bagus, ini makan apa sih? Kamu capek ya? Kamu mandi dulu atau makan dulu? Pasti dia akan rindu pulang, gitu ya. Contoh ya, itu mulai dari kita mengubah cara kita untuk berinteraksi dengan anak. Maka yang ini saya lakukan yang kelima, ini untuk khusus yang tadi pertanyaannya panjang kali lebar tadi. Yang kelima, kalau dia sudah merasa nyaman, kita carikan dia alternatif kegiatan yang positif. Jadi berikan teman-teman lain yang juga baik gitu ya. Jadi bukan memisahkan ini dari temannya dulu, tapi berikan dia teman-teman yang baik. Mau enggak kamu belajar bela diri ya, misalnya gitu ya. Terus kita carikan teman-temannya. Atau kamu mau enggak belajar musik, kita carikan teman-teman yang baik. Oh, kamu belajar sepak bola misalnya. Jadi kita kasih di alternatif kegiatan di mana di situ lingkungannya adalah lingkungan yang kita pilihkan. Lama-lama kalau dia di situ diberi pilihan-pilihan yang baik, ya insya Allah maka dia akan meninggalkan teman-teman yang tadi. Tapi step-stepnya dijalani ya Bunda ya. Kalau step-stepnya dibalik itu nggak dapat. Ya terakhir lama-lama kan dia akan bisa diminta, nak, bagaimana jika gitu ya, kamu lebih banyak di sini. Kalau kamu bersama dengan teman-temanmu yang itu, ajak dia untuk baik, ajak dia untuk begini begitu, gitu ya. Jadi jangan nafikan jangan abaikan perasaan bahwa dia sayang sama teman-temannya yang tadi ya, yang tatuan dan sebagainya. Jangan katakan kamu jangan senang sama mereka, kamu jangan bergaul sama mereka. Tapi step-stepnya itu udah paling ujung ya Bu, nomor 6. Ingat Bu ya, stepnya tadi apa saja? 1, bertobat pada Allah. 2, minta maaf sama anak ya. 3, buat anak kenali bahasa cintanya, buat anak nyaman ya dengan Anda, ya kan? Buat anak itu senang dengan Anda gitu ya. Kemudian yang keempat ya, berikan komunikasi yang menyenangkan bagi dia, komunikasi yang hangat, akrab dan sebagainya. Kemudian yang nomor 5, berikan dia alternatif kegiatan lingkungan yang baik untuk dia. Terus yang nomor 6 adalah ajak dia meninggalkan atau meninggalkan temannya atau mengajak temannya untuk menjadi baik ya. Lakukan stepnya 6 langkah itu
bukan 3 jurus Pak Henry, nggak cukup 3 jurus, ini Nggak 6 cukup ya. langkah itu ya, agar anak-anak ini selalu baik, diiringi dengan yang ketujuh, selalu doakan dia, jangan pernah putus asa di dalam kita mendoakan anak-anak kita. Baik Pak Henry, itu ada pertanyaan yang bisa kita rangkum ya dari beberapa penanya betul. tentang apa namanya, Wakil dan balik mengendalikan ilmunya. emosi orang tua, ya, Iya. kemudian menghilangkan trauma anak pada waktu masih kecil, kemudian bagaimana agar tidak terpancing emosi pada perilaku anak ini ya. Selain juga ada pertanyaan yang berbeda tentang akil dan balik. Bunda Lia bisa googling kalau mau bertanya ya. Kalau mau lebih lengkap lagi, apakah bedanya akil dan balik itu ya, Bunda Lia bisa googling nanti. Tapi saya sampaikan secara ringkas ya. Nah, saya lebih pada emosi tadi ya, teman-teman semuanya. Jadi begini, kita itu punya apa ya, kewajiban ya, untuk kita bisa sendiri mengendalikan emosi kita. Itu kewajiban kita sebagai orang yang berakal ya, orang yang berakal yang mukalaf gitu ya, orang dewasa yang sehat akalnya, maka semestinya kita bisa mengendalikan emosi kita. Karena kalau jadi mengendalikan emosi itu begini, jangan sampai kita itu ada orang yang, jangan sampai ada orang itu yang untuk mengendalikan emosinya itu dibantu orang lain. Dibantu orang itu kayak anak kecil misalnya, dia marah-marah, tantrum, ya orang tuanya harus menenangkan dia. Ayo tenang, gendong, dielus-elus, ya, dibisik-bisiki, dikasih es krim, biar tenang, ya. Tapi kita orang dewasa yang berakal, kitalah yang menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Nggak usah nunggu orang lain, sabar, tenang, gitu ya. Nggak usah nunggu begitu. Tapi kita punya kendali pada diri kita sendiri, ya. Makanya jangan pernah mengatakan begini, Bunda ya, kamu jangan begitu. Kalau kamu begitu, itu ibu jadi marah. Nah, artinya bahwa kita sedang menyerahkan takdir kita kepada orang lain. Ibu tuh marah gara-gara kamu gitu ya. Kita jangan terpancing dengan anak. Anak tuh boleh jempalitan seperti apa, tapi kita harus tetap tenang. Nah, saya menulis di buku saya Menyayangi Anak Sepenuh Hati itu tentang bagaimana memahami tentang amarah dan bagaimana mengendalikan amarah. Kalau kita sudah bisa mengendalikan amarah itu, maka kita akan bisa lebih tenang, teman-teman ya. Islam mengajarkan pada kita bahwa mengendalikan amarah itu diantaranya untuk pertama menyadari dulu jurusan orang marah dan jurusan orang yang tidak marah. Pernah mendengar hadis la taghdab walakal jannah. Jangan suka marah, bagimu surganya. Nah, nanti kalau kemudian terima kasih Bu Etis, semoga memang itu demikian ya Bu. Terus berdoa Bu Etis ya. Nah, nanti kalau kemudian ada datang marah itu pada kita, itu kita berhenti sejenak. Berpikir dan bertanya pada diri kita. Mau surga enggak? Kalau mau surga, jurusannya la taghdab. Gitu. Kalau mau neraka, ya udah marah aja. Marah itu ada orang-orang sekarang buat teori marah itu begini. Ada orang yang marahnya itu keluar, ya. Ada orang yang marahnya itu ke dalam. Orang yang marahnya keluar itu maka seringkali mereka merugikan orang lain. Karena apa? Mecahin kaca, lempar barang, banting pintu kan itu ya, mukuli orang, nah, merusak barang, nendang-nendang. Ya kemarin ada teman saya mengatakan, aku itu dia anak baik. Aku tuh Bu ketika kemarin itu stres itu karena urusan kuliah, itu aku tiba-tiba nendang pintu sendiri itu. Aku nggak pengen ya, nggak pengen, tapi tiba-tiba aku tuh nendang pintu sendiri sampai teman-teman, kamu ngapain sih? Oh iya, ngapain aku nendang pintu gitu. Jadi dia ekspresinya itu. Marahnya itu dia begitu ya. Kemudian ada orang yang marahnya ke dalam, dipendem. Dia di luar nggak kelihatan, dia nggak merusak, nggak destruktif, tetapi dipendem aja. Tapi yang rusak badannya, ya. Lalu datanglah sakit yang macam-macam, ya, gitulah badannya dari orang keluhannya macam-macam jadi psikosomatis, ya. Itu marahnya dipendem. Nah, marah itu dialirkan dengan cara yang positif, ya. Itu terapinya ada sendiri untuk begitu. Nah, teman-teman, kita disuruh untuk merubah posisi ketika marah. Tadi bertanya dulu pada diri sendiri, mau surga enggak? Kalau mau surga, ya ambil surganya. Dengan apa? Dengan mengelola emosinya.
dengan menahan amarah. Kemudian merubah posisi dari berdiri menjadi duduk. Orang yang duduk itu akan lebih tenang. Lalu dari duduk menjadi berbaring. Orang yang berbaring lebih tenang daripada orang yang duduk. Kemudian masih juga berwudu, masih juga sholat, ya tentu dengan istighfar dan sebagainya. Kalau udah sampai sholat itu masih marah, ya naudzubillah bizalik ya, semoga sudah enggak lagi ke sana. Gitu. Kalau sudah tenang, barulah dibicarakan masalah itu baik-baik. Nah, saya tulis beberapa kisah tentang marah ini, teman-teman, di buku Menyayangi Anak Sepenuh Hati itu saya nukilkan sedikit ya kisahnya ya. Saya menyampaikan begini, teman-teman pernahkah duduk di tepi sebuah danau? Ya, danau. Biasanya air danau itu tenang atau bergolak? Tenang, kalau Bu. laut kan tenang ya, kalau laut bergolak. Kalau danau itu biasanya tenang. Kemudian yang sering dilakukan orang-orang kalau di tepi danau itu ngambil batu, terus dilempar. Itu. Siapa yang pernah melakukan begitu? Pak Henry pasti pernah itu. Ngambil batu, terus dilempar ke danau. Wah, apa yang terjadi? Ada riak, ada gelombangnya enggak? Iya, ada. Tidak lama, kemudian tenang kembali air danau itu. Ya. Pertanyaan saya, apakah sama danau yang tenang itu sebelum dilempar batu dan setelah dilempar batu? Sama enggak? Sama enggak Pak Erni? Tidak Kenapa tahu. Pak Erni beda? Bingung saya. Enggak tahu. Ya, saya sampaikan bahwa tentu enggak sama. Sama-sama kelihatan tenang ya, tetapi tidak sama antara sebelum dilempari batu dan setelah dilempar batu. Kenapa? Karena ada sebutir batu yang mengendap di dasar danau yang tadi belum ada. Ya enggak? Iya, iya. Kadang-kadang orang tua mengatakan anakku itu tak marahi seperti apapun, itu enggak ngaruh kok. Tak cubiti, tak pukuli enggak ngaruh kok. Tak teriaki itu enggak ngaruh. Jangan dikira. Anda melampiaskan kemarahan seperti itu, Anda sedang melemparkan batu ke dasar hatinya. Itu bertumpuk-tumpuk loh memenuhi hatinya. Batu itu. Banyak. Dan saya banyak mendengarkan anak-anak yang tidak lagi nurut sama orang tuanya karena begitu. Karena terluka seperti itu. Karena dilempari batu oleh orang tuanya dan menumpuk-numpuk dalam hatinya. Lalu ada kisah selanjutnya yang saya sampaikan. Ini kisahnya tentang seorang yang ahli marah, ya tukang marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit ya. Kenapa nggak banyak sekalian? Lalu dia menyadari bahwa ternyata marah itu tidak baik. Marah itu tidak menyenangkan. Marah itu melelahkan. Kemudian dia datang pada seorang ahli ilmu, dan dia bertanya, gimana caranya aku mengendalikan marah? Selama ini aku jadi orang yang pemarah. Aku nih marah terus. Gitu. Gimana caranya? Kemudian orang ini memberikan saran. Jadi kan dia sudah ikut anger management tapi nggak berhasil gitu kira-kira. Lalu dia datang pada ini malah disuruh ini, Pak nanti mampir toko besi ya, beli paku seember sama beli palu gitu. Wow, aneh ya. Marah ini malah dikasih paku sama palu. Nanti Pak, kalau Bapak ingin marah ya, Bapak ingin marah, maka Bapak paku dinding rumahnya dengan satu paku. Ambil satu paku dipaku. Pengen marah lagi, ambil paku, dipaku. Ya, pengen marah lagi, ambil paku. Nah, kesel juga kan ya Pak Arya. Sehari marah 70 kali, dia maku 70 kali itu. Banyak banget itu. Sampai pada masa di mana ada satu hari dia tidak ingin marah. Dia tidak melampiaskan kemarahannya ya, bukan ya. Dia masih ingin marah tapi dia tidak melampiaskan kemarahannya. Kemudian dia datang kepada orang ahli ilmu itu dan mengatakan, terima kasih ya, alhamdulillah aku sudah nggak pemarah lagi, aku tidak meluapkan marahku lagi, dan aku sudah memaku di rumahku dengan banyak sekali paku-paku. Sudah berhasil. Belum, ternyata kata ahli ilmu, kamu belum berhasil. Sekarang, jika kamu bisa menahan marah, jika kamu masih punya rasa marah tapi tidak kamu luapkan. Sekarang, jika kamu tidak lagi marah, tidak ada keinginan marah, maka cabutlah satu paku. Oh gitu ya. Kalau tadi masih pengen marah tapi tidak diluapkan, maka dia meluapkan marahnya dengan memasang paku di dinding rumahnya. Kalau sekarang, kalau kamu tidak ingin marah, maka dicabut satu paku. Dan itu dilakukan sampai pada level di mana dia tidak lagi punya keinginan marah. Ya, kalau dulu piring pecah marah, air tumpah marah, ya, spray kisut marah, tembok di rumahnya diorek-orek marah misalnya. Sekarang enggak lagi gitu.
tidak ada keinginan marah. Maka dia datang lagi kepada ahli ilmu itu dan mengatakan, alhamdulillah sekarang aku udah nggak punya keinginan marah. Kalau tadi nggak meluapkan kemarahan, sekarang aku nggak punya keinginan marah. Terus berarti sudah berhasil ya belum? Gitu ya. Sekarang lihat dinding rumah kamu. Teman-teman saya bayangkan ya, Pak Henry, kalau Pak Henry memasang 100 paku di dinding rumahnya, lalu paku itu dicabuti, apa yang terjadi Pak Henry? Ada bolong-bolong, Ada bekas-bekas. bolong-bolong. Kalau rumahnya dindingnya bagus karena semennya banyak, bolong-bolong. Tapi kalau banyak pasirnya itu prol-prol Pak Henry. Dindingnya itu bukan hanya bolong tapi juga keruak-keruak. Iya, Dicabut keluar. pakunya. Nanti boleh dicoba teman-teman ya. Pasang paku di dinding rumahnya lalu dicabut, bolong apa keruak-keruak itu. Seperti itulah hati orang yang pernah kamu marahi. Ada luka, ada lubang-lubang di hatinya. Ya, kamu marahnya udah selesai, tapi orang yang pernah kamu marah itu belum selesai. Ada lubang-lubang dalam hatinya. Anakmu itu, kalau kamu marahi seakan-akan wajahnya datar saja, tapi hatinya udah bolong-bolong itu. Udah ada lubang-lubang dalam hatinya. Oke, terus bagaimana caranya? Diapakan? Biar halus lagi diapakan Pak Henry di rumahnya? Ditambal? Ditambal ya, tambal. Beli semen ini lagi ya, dicat itu. Artinya apa? Tetapi sayyi'atul hasanah. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, dia akan menghapuskannya. Maka ada PR bagi setiap orang tua yang pernah melakukan keburukan kepada anak, minta ampun sama Allah, minta maaf sama anak, dan berbuat baik sama anak. Karena keburukan itu, kebaikan itu akan kemudian menghapuskan keburukan itu. Saya ya terima kasih ya, waktunya sudah habis teman-teman, tapi saya kasih closing statement Pak Heri ya. Ya, silakan ya, baik. Bu. Ya. Jadi sekian tahun yang lalu ada teman saya yang mengeluhkan, dia ini seorang semi single parent karena suaminya jarang di rumah. Suaminya pergi keluar Jawa gitu, pulangnya hanya 2 minggu sekali atau 2 bulan sekali. Dan dia lebih sering bersama dengan anaknya 3. Tiga-tiganya perempuan. Yang perempuan ini yang paling gede kelas 3 SD, lalu ada 2 adiknya yang TK sama yang usianya 3 tahun. Si kakak inilah si troublemaker kata orang tuanya sama kata ibunya. Mereka cuma berempat di rumah, si kakak yang paling besar itu troublemaker. Tiap hari nakalin adiknya, dicubitilah adiknya, dipukullah adiknya, direbutlah mainannya, diladailah sehingga anaknya ngakek-ngakek nangis-nangis terus. Dan yang terjadi setiap kali si kakak ini mengganggu adiknya, ibu marah. Si ibu marah, kemudian si ibu ini mencubit si kakak ini, membentak si kakak ini. Sampai dia bingung, ini aku tuh udah sampai nggak bisa apa-apa karena begitu meninggalkan 2 adiknya sama kakaknya diganggu, diladain. Terus saya bilang, udah Bu, baca aja buku saya ini, saya kasih buku saya Menyayangi Anak Sepenuh Hati itu. Waktu itu harganya masih murah Pak, masih 25.000 ya, tahun berapa ya, 20 tahun yang lalu ya. Sekarang udah 50.000, 2 kali lipat bukunya. Terus dia baca buku itu dan dia ngasih testimoni yang luar biasa. Ketemu saya itu dia peluk-peluk saya, Bu Ida terima kasih bukunya, saya udah baca bukunya. Jadi Bu, suatu hari anak saya berulah lagi, si gadis yang paling gede itu yang usianya 10 tahun, 9 tahun itu. Dia bikin adiknya nangis-nangis dua-duanya. Terus saya ikuti saran Bu Ida. Saya panggil dia, saya menenangkan diri saya. Biasanya saya akan bentak dia, panggil dia, saya jewer telinganya. Saya tenangkan diri saya. Saya tersenyum, lalu saya lembutkan suara saya menjadi suara yang paling lembut. Saya panggil dia, kakak sini, sini sayang. Itu dengan suara saya yang paling lembut, Bu. Kakak sini, sini sayang, sini. Anaknya tuh kaget. Dia udah menunggu akan dibentak orang tuanya, tapi ternyata ibunya itu memanggil dia dengan kelembutan. Dia lihat nggak yakin, sini, sini, sini pangku sini. Si kakak itu datang mendekat takut-takut ke orang tuanya karena biasanya dicubit apa dijewer. Orang tuanya bilang, sini pangku mama, sini pangku mama. Dipeluk sama dia. Ibunya mengatakan begini, mama sayang sama kamu. Mama sayang banget sama kamu. Itu anak habis nakali adiknya. Mama minta maaf kalau selama ini mama suka kasar sama kamu, nyubit kamu. Mama nggak pengen lagi seperti itu. Mama pengen peluk-peluk kamu. Mama sayang sama kamu. Itu sambil berulur air mata. Ibunya tuh nangis peluk kakaknya. Dan dia bilang seperti saran Bu Ida, saya salurkan segenap rasa cinta saya untuk anak pertama saya. Peluk gitu lembut.
Kata ibu ini, anak saya Bu nangis. Anak perempuan saya tuh nangis. Dia ngeliat saya, Mama maafkan aku juga sayang Mama. Mereka peluk-pelukan gitu. Terus ingatkan Mama ya nak, kalau Mama mau kasar, ingatkan Mama nggak pengen marah. Kalau Mama mau nakalin kamu, mau nyubit kamu, ingatkan ya, Mama mau sayang sama kamu. Katakan, Mama sayang aku kan, gitu. Mama mau masuk surga kan? Iya, mereka lalu peluk-pelukan. Dan kata ibunya itu, sejak saya mengubah respon saya, pada saat anak saya berlaku ulah seperti itu, dia berubah, Bu. Dia jadi kakak yang penyayang. Dia jadi teman saya untuk menjaga anak-anak saya yang lain. Kata ibunya itu seperti itu. Saya katakan begini, kalau ditanya dia tidak mau jadi anak pertama, yang segera punya adik, yang segera terbagi kasih sayang ibunya pada adiknya, dan yang sering dibentak-bentak karena dia harus begini pada adiknya. Pasti dia pengen jadi kecil terus biar dia disayang terus. Maka saya katakan, kalau ibu mulai merubah bahwa ibu melihat dia itu bukan makhluk kecil yang bikin ulah terus di rumah, yang bikin kenakalan, tapi kasihlah, cintailah dia sebagai anak yang butuh pelukan lebih banyak lagi, yang butuh ungkapan kata-kata yang lebih banyak lagi. Pasti dia akan berubah gitu. Masya Allah, sejak itu katanya, Bu, anak saya sudah baik, anak saya sudah berubah baik. Itu dimulai karena ibu sudah bertobat dan ibu mau baik, ibu mau merubah diri ibu, sehingga anak-anak ibu menjadi begitu. Dan insya Allah ketika kakak pertama itu bisa dipegang hatinya, bisa dipegang akhlaknya, bisa menjadi anak yang lembut, nggak membuli adik-adiknya, maka adik-adiknya pun akan tumbuh dengan bahagia. Insya Allah ya teman-teman semuanya, hari ini saya selalu menangis kalau menceritakan ini teman-teman, karena ini pengalaman nyata benar, empiris banget yang dialami oleh sahabat saya, dan saya merasa bahwa ini perlu saya bagikan pada teman-teman semuanya. Jika teman-teman hari ini tersentuh, mulai hari ini teman-teman ya, ingatlah untuk berlaku lembut kepada anak, ingatlah untuk menyayangi anak, ingatlah untuk membentangkan jalan surga pada untuk anak-anak kita, bareng-bareng bersama dengan kita. Jadikan diri kita jalan surga untuk anak kita, jadikan anak kita jalan surga untuk kita. Bismillah ya. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita dalam mendidik anak. Semoga Allah bimbing kita. Kita tidak selalu punya jawaban atas semua problematika pendidikan anak. Ada banyak ilmu parenting yang tidak semua kita pelajari. Tapi sahabatku semuanya, ketika kita bertobat kepada Allah, ketika kita berdoa, minta bimbingan dari Allah, kita bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjuki pada kita jalan keluar. Allah akan tunjuki kita jawaban-jawaban yang mungkin belum kita pelajari. Ingat ya, kita orang tua yang lemah. Maka kenalkan anak kita kepada yang maha kuat. Kita orang tua yang miskin, kenalkan anak kita kepada yang maha kaya. Dan kita ini fana. Kita kenalkan anak kita kepada yang abadi, sehingga ada atau tidak adanya kita, anak kita tetap ingat kepada Allah yang abadi. Kita nggak ada pun anak kita akan baik. Sekarang kita ada tapi tidak bersama dengan mereka pun, mereka akan menjadi baik karena kita kenalkan mereka kepada Allah yang maha melihat, maha mendengar, dan abadi. Begitu saja, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk terhubung dengan saya, silakan follow akun media sosial saya. Insya Allah, semoga saya memberikan postingan-postingan yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Ida, terharu sekali. Bahkan saya aja sampai menitikkan air mata. Jadi memang tantangannya banyak ya Bu, dan luar biasa tadi. Saya terus terang belum dikenalkan sama buku tersebut Bu. Nanti saya coba cari dulu. Ya Bu Ida, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela aktivitasnya Bu. Kita doakan juga, ini tadi ada Bapak yang menyampaikan bahwa belum punya anak. Kita doakan bahwa semoga ada pasangan-pasangan yang di acara Zoom ini yang belum punya anak, kita doakan semoga punya anak, segera disegerakan oleh Allah. Dan juga bagi sahabat-sahabat semua yang memang saat ini punya tantangan dalam mendidik dan menyayangi anaknya. Nah, kita doakan semoga Allah membantu
melembutkan hati kita, pasangan suami istri dan anaknya juga gitu, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ida itu sungguh terrealisir ya tentang anak-anak. Nah, saya kira saya mengingatkan bahwa pekan depan ada di tanggal 18 sore itu nanti juga Zoom bersama Pak Cah ya, seri yang kedua, dan tadi sudah ada presensinya silakan nanti diisi. Untuk kalau yang ingin mendapatkan sertifikat ini saya anukan lagi share. Dan Bu Ida sebenarnya masih ada pertanyaan loh, tapi nanti gimana, apakah nanti kita lewat Zoom lewat WhatsApp aja ya Bu, atau bagaimana? Kan ada grup transit ya Pak Henry ya. Kalau pertanyaannya bisa di-copy, kemudian disampaikan saya, nanti saya kirim voice via grup transit ya. Iya Bu, nanti ya teman-teman yang belum masuk grup transit bisa minta ke linknya ke admin untuk masuk grup transit. Baik, terima kasih Bu Ida. Ya Mbak Vika, betul, nanti kita doakan sama-sama. Untuk presensinya, oke sebentar, presensinya saya inginkan. Nah, baik ya, saya kira itu saja, sudah mau menjelang maghrib dan beberapa sahabat kita juga sudah pamit. Semoga nanti kita ketemu lagi di tanggal 18 ya, dan saya harap ini Bu Ida kalau ada acara berkelanjutan kayaknya kita butuh banyak ini. Berkelanjutan kelasnya Bu. Siap, monggo nanti. Jadi bukan short course lagi, jadi long course gitu ya. Ya, saya kira itu dulu. Monggo nanti sertifikatnya bisa diisi. Mari kita tutup acara sore ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam dari pembawa acara host mengucapkan terima kasih Bu Ida dan kehadiran teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.